sudah disampaikan. Di situ kan tertulis dia tergugat untuk mengosongkan 7 bidang tadi sudah disampaikan. Beliau kan butuh biaya juga untuk membongkar segala macam ya. Kan di hukum itu ada yang menyatakan begini, menghukum tergugat untuk segera mengosongkan. Pertanyaan selanjutnya, apabila tergugat tidak mau mengosongkan, apa langkah selanjutnya? Ya mohon eksekusi. Iya. Itu koridor hukumnya. Sesimpel itu. Iya, dari tadi dikatakan juga dia tidak akan menghalangi eksekusi. Iya. Besok pagi dieksekusi lahan. Silahkan. Antum siap nggak? Silahkan. Nggak ada siap. masalah. Tidak akan dihalang-halangi, tapi jangan rumah hunian yang telah berkekuatan hukum tetap sah. Yang telah dikonversikan sebesar 2,2 miliar itu adalah hak taki untuk mendiami rumah itu. Itu saja. Gitu. Kira-kira sedikit ya. Jadi luas lahan yang sedikit itu berapa yang sedikit? 1.200 ya kurang lebih. Ya, 1.200. Itu tidak termasuk rumah hunian. Rumah hunian termasuk. Kalau rumah itu 105 meter persegi. Ini saya sampaikan terakhir ya, ini juga penting. Ini banyak bertanya-tanya. Kalau seandainya rumah itu sudah menjadi balik nama atas nama pribadi ini ya. Ini saya katakan kepada teman-teman. Kan ada yang namanya uang saya pribadi gitu ya. Ada juga orang yang mau support gitu ya. Dia mau beramal di situ gitu ya, beramal jariah. Saya katakan sama teman-teman, kalau seandainya rumah itu sudah diserahkan sama kita, niatnya saya, ini saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini diterima dengan baik sama teman-teman yang sudah bersedekah berinfak di Malikal Mulki. Apa yang saya lakukan? Jual rumahnya, laku rumahnya, insya Allah hasil uangnya nanti kita akan berikan atau kita donasikan kepada masjid-masjid pelosok yang membutuhkan di pedalaman. Misal, itu contoh. Dan nanti kita akan transparan dan akan kita kawal secara terbuka. Harganya berapa, dealnya berapa yang terdistribusi. Jadi teman-teman, ini janji saya kepada teman-teman, kawal ya sampai haknya teman-teman itu betul-betul tersalurkan kepada kebaikan ya, karena saya nggak mau nanti saya diam di rumah umat segala macam walaupun ada uang saya di situ kan, saya nggak perlu ngomong ke teman-teman saya habis bersedekah nih, nggak mungkin. Kenapa? Ini perlu saya sampaikan bahwa berita yang berada di luar sana itu tidak betul semua ya, tidak baik menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan sebenarnya. Gitu teman-teman. Terima kasih semuanya rekan-rekan media, sehat selalu. Terima kasih. Yang kabarnya sudah dibeli sama Ustadz tapi ternyata belum dilunasi karena sekian miliar. Dan ada juga narasi-narasi beredar bahwa Ustadz sengaja memakai atribusi untuk melakukan D30K itu untuk pribadi, bukan untuk masjid ataupun hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ya. Nah, ini mungkin seperti apa nih menanggapi kisru yang sedang terjadi nih, sedang bergulir nih Ustaz? Saya simpel aja. Saya mungkin nggak usah banyak ngomong, ya. Tapi ini langsung data. Ini mutasi rekening. Ya. Sorry. Ini update terakhir nih, ya. Perhatikan. Ini mutasi rekening, ya. Yang sudah kita cetak, ya. Berapa dana terkumpul, kan kelihatan debitnya berapa, kreditnya berapa. Kan asumsi mereka bilangnya saya mengambil uang itu. Dari mana coba? Mereka mengambil suatu asumsi yang tidak berdasar, kan gitu. Orang kalau menuduh ya silahkan buktikan dong. Apa buktinya? Kan gini, ketika mereka memframing seakan-akan saya mengambil dana itu dari gerakan G30K, ya buktikan ke orang dong, apa buktinya? Kan mereka hanya omong-omong nih, ngomong-ngomong aja gitu ya. Jadi saya jujur ya, saya tidak suka ya sesuatu disampaikan kepada publik ini menjadi liar gitu loh. Ini nggak baik gitu. Makanya saya sengaja ya mengumpulkan teman-teman media, rekan media untuk meluruskan berita yang ada agar masyarakat tuh bisa menilai gitu loh. Ini sudah selesai, perkaranya sudah selesai secara hukum ya. Jadi tidak perlu ada lagi yang diperdebatkan. Gitu aja, sesimpel itu. Kendalanya kata mereka itu mereka sudah melakukan persuasif, sudah melakukan juga beberapa upaya, namun terkendala komunikasi dari tahun 2003 ketika 2,2 M itu dibayarkan, terus sampai saat ini tidak ada itikat baik dari Saya jawab ya. Dari awal mula penggugatan diajukan oleh penggugat, kami terbangun komunikasi dengan kuasa hukum yang lama. Ya. Itu selesaikan aja sisanya, biar perkaranya selesai kita cabut. Ya. Tuh yang pertama. Ya. Sampai detik bergulirnya di dalam mediasi masih sama. Makanya saya heran komunikasi antara kuasa hukum yang lama dengan yang baru yang mengatakan dalam video itu ketika penggugat mengajukan gugatan, penggugat itu tidak pernah mengatakan meminta damai. Itu
keliru. Ya. Saya mengikuti perjalanan 8 bulan di pengadilan negeri, bahkan dari Bapak Fawas ya, saksi yang diajukan itu selalu mengobrol sama kami. Ya. Saksi ada rekan saya di sini, kita masih mengupayakan udah dibayar saja 6 miliar, selesai kita berperkara. Ya. Itu saya makanya heran, kok ada miskomunikasi antara lawyer yang lama dengan lawyer yang baru. Ya. Dikatakan di dalam diajukan gugatan pihak penggugat tidak pernah untuk meminta kita mediasi. Itu Benar. salah. Tanya aja sama Pak Novel. Ya. Tanya aja dengan Pak Fawas saksi yang diajukan. Dan itu ada hakim non mediator dari pengadilan juga ya. Kami ada data, Betul. gitu kan. Jadi Ini kalau juga. ditanya tidak pernah dari pihak sana yang melakukan, dia pernah sudah melakukan persuasif ya, tidak pernah mengajak berdamai, itu salah. Justru dia melakukan langkah persuasif untuk ini selesai. Ya. Gitu. Itu yang ingin Ini sampaikan. saya izin ya memperlihatkan ini bukti. Ini saya datang ke rumah beliau di Andara ya, bertemu ya secara langsung untuk beritikat baik, menyampaikan ya negosiasi secara kekeluargaan. Sudah kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya beliau bilang tidak ada solusi ya, bohong itu, keliru itu, nggak benar. Ini saksinya, ini kan foto, nggak bisa dibantah. Coba lihat. Ya kan? Ada saya, ada Abi, ada tim saya, ada bahkan saya ngajak investor ya untuk meyakinkan beliau. Tapi beliau ya qadarullah tidak mau kan. Akhirnya kita digugat ke pengadilan ya Bang ya. Ini duduk, jadi solusinya mungkin dari Ustadz sendiri mungkin seperti apa nih? Akan bertemukah dengan pihak sebelah atau seperti apa Ustadz? Solusinya jalani proses yang ada. Udah sesimpel itu. Putusan dari MA. Iya, amar putusan tuh jalani, lakukan gitu loh. Ya, Anda patuh dan hormat ya. Patuh dan hormat. Kan gini, gugatan itu sudah tahu apa resikonya apa, hasil darinya apa. Lakukan kalau memang kita taat dengan hukum negara, gitu loh. Kan beliau yang Artinya menggugat. amar putusan MA itu kan Mengosongkan lahan, ya silakan gitu loh. Kan gini, kalau saya kan memang ada amar putusan yang menyebutkan Kecuali rumah ya. Ya, Suatu kecuali bidang rumah. Kita diminta mengosongkan secara sukarela ya, Bang. Betul Ya. nggak? Betul nggak? Nah, kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita perlu uang dulu, ya kan, perlu anggaran, ya kan, dan kita nggak ada. Jujur aja gitu loh. Maka saya serahkanlah kepada yang punya tanah, penggugat, untuk mengeksekusi secara langsung. Simpel, selesai masalah. Nggak ada yang diributkan lagi gitu loh. Mungkin mau menambahkan terkait solusi tadi. Prinsipnya dari Ustadz Aki dan dari kami selaku kuasa seperti ini. Kami sudah berupaya juga semenjak dari putusan itu berkekuatan hukum tetap, kami sudah mengajukan juga ke kuasa hukumnya penggugat untuk menyampaikan upaya kami seperti ini. Ya. Prinsipnya Ustadz Hakim Malik masih berupaya dan masih ingin menyelesaikan kewajibannya. Ya. Atau itu tidak sampai ke penggugat atau ada miskomunikasi dari pihak sana, kami tidak paham. Tapi kami sudah menyampaikan via kuasa hukumnya. Ya. Nah, jadi apa kalau ditanyakan kepada kami, solusi kami seperti itu. Kalaupun dari sana tidak tentu Ustadz Hakim Malik pun menyampaikan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ustadz Hakim Malik siap menyanggupi untuk kewajiban dengan tempo, dengan sekian waktu jangka waktunya. Kita tidak mau juga untuk berkali-kali juga mengecewakan orang. Itu Betul. prinsip itu Ustadz Hakim Malik sendiri yang menyampaikan. Saya siap sekian bang, saya siap dengan waktu sekian, mudah-mudahan bisa diterima. Itu udah kami sampaikan ke kuasa hukumnya. Entah itu sampai tidak, kami tidak tahu. Ya. Prinsipnya dari kami via lawyer to lawyer sudah saya sampaikan. Ya. Nah, kalaupun dari sana mungkin tidak mengindahkan atau tidak terima dengan apa yang ditawarkan oleh klien kami, silakan tempuh upaya hukum yang ada. Jika yang mengeksekusi ya silakan ajukanlah eksekusi itu. betul. Kalaupun itu dieksekusi, kami siap untuk menjalankan isi putusan tersebut kurang lebih itu. Artinya dari pihak Ustadz siap untuk Siap. Bahkan saya sudah menunggu ketika ada putusan itu, saya nunggu. Nah, selama 4 bulan itu nggak ada pergerakan kan? 5 bulan ya Bang ya? 5 bulan tuh nggak ada pergerakan. Akhirnya apa? Saya sama tim berdiskusi lah, saya bilang yuk kita selesaikan, siapa tahu masih bisa. Ini mungkin dari pihak yang punya tanah mengulurkan waktu untuk memberikan kita menyelesaikan. Tapi di perjalanan kita malah di up ke sosmed dengan cara yang aduh, saya juga bisa ngomong ya. Utang segala macam, padahal kita niat baik mau menyelesaikan, walaupun baru terkumpulnya 500 juta kurang lebih 500 juta. Nah, artinya tambahan begini. Kan dalam perkara ini yang memulai beliau ya. Ya. Penggugat yang menggugat ya. Artinya setelah adanya putusan yang berupa tetap atau ikrah ya, harusnya beliau mentaati putusan itu. Betul. Mohon saja gitu ya. Tapi tadi sudah sampaikan ya, kalau beliau disuruh mengosongkan, dia terkendala ada faktor-faktor lain ya. Ya. Silakan aja dari pihak penggugat yang
selaku pemegang hak eksekusi gitu kan. Kan begitu saja. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa dilakukan dalam waktu 5 bulan ini gitu. Malah blow up ke media, membranding terkait isu-isu hukum lagi. Isu hukum udah selesai. Iya. Benar. Kan harus tinggal saya di WA.